Ya, teman-teman, selamat sore semuanya. Kita mau lanjutkan TikTok kita. Kita lanjutkan video kita sore hari ini. Yang pertama kita mau melihat bahwa bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam teknologi pendidikan dan teknologi pekerjaan. Teknologi pekerjaan atau kinerja dalam teknologi, kita harus pertama kita punya rancangan. Ya. Rancangan ini kita harus miliki. Untuk apa rancangan kita miliki? Kita merancang sebuah pekerjaan dengan sinkronisasi dengan pendidikan, dengan teknologi, sehingga rancangan kita ini dapat berguna baik untuk kita maupun bagi orang lain. Dalam kinerja atau teknologi kinerja, kita harus punya rancangan, merancang sesuatu, membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk kita masuk dalam rencana kerja. Di dalam rencana kerja, kita membuat suatu rencana. Ada yang namanya rencana jangka pendek, rencana jangka panjang di dalam sebuah pekerjaan. Pekerjaan bisa meningkat hasilnya. Pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat jika kita padukan antara pendidikan dengan teknologi. Teknologi mempermudah kita untuk kita merancangkan sebuah kinerja yang baru. Dengan menunjukkan kinerja yang baru ini, kita harus memahami, menyadari. Saat kita merancang, kita melihat apa yang menjadi prioritas di dalam rancangan kita untuk kita menunjukkan kinerja yang efektif, efisien. Sangat sulit, tidak gampang ya, untuk kita mengerjakan, untuk meningkatkan kinerja kita. Kinerja harus ditingkatkan. Kenapa? Kinerja harus ditingkatkan. Jika kita tidak meningkat dalam kinerja kita, berarti kita tidak memahami apa itu pekerjaan. Kalau kita lihat dari rangkuman pembelajaran kita, teknologi kinerja dan kinerja pendidikan, itu membutuh orang-orang yang merubah image-nya, sehingga saat image-nya berubah, cara pandangnya berubah, cara berpikirnya berubah, perilakunya juga berubah. Jika perilakunya berubah, otomatis cara kerja berubah. Cara kerjanya meningkat. Hasil yang didapatkan pun akan berubah, akan maksimal. Ini yang kita mau pahami. Ini yang harus kita mengerti. Ada hal-hal di dalam pekerjaan, di dalam kinerja yang harus diintervensikan. Kenapa? Karena
Jika tidak diintervensikan, prioritas ini tidak akan pernah terjadi, tidak pernah bisa berjalan. Jika kita mengintervensikan hal-hal, sesuatu yang menurut hasil kerja kita tidak mengalami perubahan, tidak mengalami peningkatan. Di sini kita belajar untuk mengintervensi. Jika sesuatu sudah kita intervensi, masih tidak ada peningkatan dalam pekerjaan, kita juga harus berani untuk mengevaluasi. Memang untuk mengevaluasi itu tidak gampang, tidak nyaman, tidak mudah. Namun, kita harus melakukan evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini apa? Dalam kinerja kita, dalam teknologi kinerja dan kinerja pendidikan. Tujuan dari evaluasi ini, kita melihat apa yang sudah kita rancang, apa yang sudah menjadi prioritas, tapi tidak berhasil. Ini yang perlu dievaluasi. Dengan evaluasi ini, bisa membantu kita meningkatkan kinerja kita dan memampukan manusia untuk meningkatkan cara berpikir, meningkatkan cara pandang, meningkatkan kinerjanya, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam kinerja tersebut. Terima kasih. Ini yang kita perlu pahami dan kita pelajari di teknologi pendidikan dan kinerja pendidikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.